Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan jumlah anggota 6 orang. Yang pertama Asri Ainun Koda, yang kedua Kantrado Farini Jaga, yang ketiga Nani Rahayu Ibrahim, yang keempat Oktaviana Dunita Sari, yang kelima Keisha Dani Putri, dan yang terakhir Yoga Yumantoro. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema environmental issue dengan judul membangun resort, rusak terumbu karang, bos sawar Nat Diva divonis 3 tahun penjara. Yang pertama, kami ingin membahas mengenai kronologi, yang itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Keisha Dani Putri. Kejadian pertama bermula pada tanggal 13 Oktober 2013, perjanjian sewa lokasi selama 20 tahun antara pemilik resort dan badan usaha Ninik Mamak serta pemuda Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk, Kabung Padang, Sumatera Barat. Dalam pembangunan resort, pemilik resort mengambil material batu karang di sekitar daerah resort. Pada tahun 2015, pemilik resort divonis 3 tahun penjara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi pelanggaran etika. Pelanggaran etika inti yaitu perusakan terumbu karang. Pelaku tindakan tidak etis di sini dilakukan oleh Direktur PT Suwarna Dwipa Wisata Mandiri. Kemudian dasar yang menyimpulkan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 86 Ayat 1. Prinsip pedoman etika yang kami ambil di sini yaitu common good. Tindakan tidak etis yang dilakukan di sini ialah terdakwa memerintahkan pekerja bangunan untuk mengambil dan mengumpulkan batu karang untuk membuat sawer, gazebo, serta lampu taman. Hal ini memberikan dampak kerugian kepada ekonomi perikanan sebesar 2,567 triliun. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Asri Ainun Koda mengenai akar sebab pelanggaran etika. Dari kasus tersebut, terdapat 2 faktor yang menjadi akar sebab terjadinya kasus, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menjelaskan mengenai faktor internal, yaitu pengusaha tidak ingin terhambat dalam proses pembangunan resort. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa pengusaha ingin pembangunan resort selesai dengan cepat dan tanpa hambatan, lalu memerintahkan pekerja untuk mengambil material batu karang di sekitar resort tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Dan dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa penyebab pengusaha memerintahkan pekerja karena batu material sulit didapat, sehingga pengusaha mencari jalan pintas dengan mengambil batu karang yang ada di pantai agar pembangunan resort cepat selesai. Namun, apa yang telah dilakukan oleh pengusaha itu justru mendatangkan masalah di kemudian hari. Untuk akar sebab pelanggaran etika faktor eksternal akan dijelaskan oleh Saudara Yoga Yumantoro. Baik, saya akan menjelaskan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan sosial kultur sama lingkungan alam. Faktor sosial kultur maksudnya faktor kebiasaan pebisnis atau pengusaha yang tidak mau ribet dan sering mencari jalan pintas demi mewujudkan tujuannya tanpa memikirkan dampak yang ada di sekelilingnya. Sedangkan faktor lingkungan alam itu karena batu material yang sulit didapat sehingga mendorong si pengusaha untuk mengambil batu karang. Ya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Aldo. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi solusi faktor internal. Jadi, rekomendasi solusi yang kami milih ini didasari oleh pendekatan etika normatif common good atau kebaikan bersama. Dan seperti yang kita ketahui bahwa etika normatif common good ini adalah tentang tindakan yang etis dan tidak etis. Dan yang etis adalah tentang kebijakan untuk kebaikan bersama. Sedangkan yang tidak etisnya itu berlawanan dari tindakan yang etis ini. Kemudian, berdasarkan hal ini, untuk solusi dari akar sebab yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi saya akan
memberikan solusi bahwa sebaiknya si pengusaha ini tidak mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dijalankannya, dan seharusnya dia pandai untuk mencari solusi yang terbaik agar hambatan-hambatan dalam menjalankan pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terjadinya pelanggaran etika di dalamnya. Baik, demikian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nani Rahayu Ibrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi solusi faktor eksternal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi tentang faktor eksternal akar sebab, di sini kelompok kami merekomendasikan solusi yang didasari oleh pendekatan etika normatif, common good, dan virtu. Yang pertama, solusi yang didasari oleh etika normatif virtu atau nilai-nilai kebajikan, yang artinya etis atau tidak etis tergantung dari karakter individu masing-masing. Sehingga solusi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya si pengusaha merubah pola pikir bahwa dalam membangun suatu proyek harus melalui proses dan serta tidak melakukan dengan cara instan untuk mencapai suatu tujuan demi kepentingan diri sendiri. Kemudian solusi kedua yaitu didasari oleh etika normatif common good atau kebaikan bersama, yaitu etis. Yang etis itu adalah yang mewujudkan kebaikan bersama, sehingga solusi yang dapat diberikan adalah sebaiknya si pengusaha mencari atau membeli material di tempat lain yang masih tersedia. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan.